Selamat pagi, Jess. Nah, ini ada komen. Kasus ini saya alami 5 tahun yang lalu. Ya, saya yakin kasusnya sama. Ngos-ngosan, satu langkah berhenti, ya, capeknya luar biasa, menetralisir napas itu ngos-ngosan itu sampai kayak apa ya. 5 tahun yang lalu saya hampir divonis untuk kena COVID, Jess. 5 tahun yang lalu saya hampir di karantina, Jess. Karena sayanya bandel, makanya saya tidak masuk karantina. Kalau seandainya saya waktu itu masuk karantina, maka saya nyusul kayak adik saya pasti. Adik saya itu ngos-ngosan, batuk, keluar darah, masukin karantina 8 hari kemudian lewat karena stresnya langsung gila. Padahal saya tahu adik saya setiap tahun sakit seperti itu, harusnya tidak masuk karantina. Sehingga ketika masuk karantina 8 hari kemudian innalillahi. Nah, saya waktu itu tidak mau ada di rumah sakit Boromius waktu itu. Saya tidak mau, saya nekat, bandel. Makanya saya ngurus semuanya sendiri dalam keadaan ngos-ngosan. Bayangin ya, ngurus ronsen, ngurus swab, ngurus cek darah, itu semuanya lakukan sendiri tuh. 1 hari itu, karena jalan 5 langkah, 1 langkah berhenti, naik tangganya Boromius saja itu bisa setengah jam lebih. Kemudian disuruh turun sampai ke nyebrang di bagian belakang, kemudian pergi ke tempat ronsen. Waduh, jauh banget itu. Saya jalani sendiri karena saya tidak mau di karantina. Ya, akhirnya saya baru dikasih tahu bahwa ujung-ujungnya saya dari ronsen, dari cek semuanya, jantungnya bengkak. Kemudian ketika saya ganti dokter lagi, dinyatakan jantungnya bocor. Itu USG-nya lengkap semua. Bahkan bekas obatnya pun sampai sekarang saya masih simpan itu. Ronsennya semuanya lengkap. Itu 5 tahun yang lalu saya mengalami seperti itu ya. Nah, 5 tahun yang lalu saya teringat tentang saya pernah belajar tentang jamu racikan. Ditambah lagi jamu yang saya pelajari itu saya blend, saya mix, yang orang-orang bilang dengan sebutan diekstrak. Nah, jadilah racikan Mak Jin ini. Ya, racikan Mak Jin saya minum setiap pagi. Bangun tidur minum racikan Mak Jin, setiap bangun tidur minum racikan Mak Jin. Dan saya menemukan jawabannya adalah masalah pola makan. Sehingga hari itu saya memutuskan saya tidak sarapan. Oh, waktu itu apakah segampang membalikkan telapak tangan? Oh, tidak, Ferguson, tidak. Saya bisa cheating. Tapi karena saya kepingin merubah dan membuktikan, ya, 3 tahun pertama itu saya membuktikan bahwa ternyata tidak sarapan itu adalah sarapan yang terbaik. Sehingga terbawa sampai detik ini saya tidak pernah sarapan. 5 tahun saya udah menjalankannya. Dan itu membuat saya sehat, membuat saya berhenti minum obat. Padahal menurut kata-kata beliau, itu kamu akan seumur hidup minum obat. Kamu akan selamanya minum obat. Ya, obatnya kamu tahu sendiri. Pasti yang berhubungan dengan pengencer, pasti yang berhubungan dengan turunin kolesterol, pasti yang berhubungan dengan apa itu ya, banyak banget ya. Termasuk ini yang untuk prasol itu ya. Pasti itu pasti. Karena sebuah obat menjadi sakti ketika lambungnya dinetralisir. Baru obatnya menjadi sakti. Nah, saya menemukan cara yang sangat baik. Sehingga saya diresep ke berapa itu, saya tidak tebus itu. Setelah 3 tahun itu kurang lebih sekitar berapa puluh resep gitu ya, saya tidak tebus lagi. Sehingga saya udah tidak minum lagi sampai detik ini. Pagi bangun minum racikan Mak Jin, tidak sarapan. Jam 10, jam 11 saya makan telur. Kadang 2 butir, kadang 3 butir, kadang 5 butir. Terbanyak saya makan 10 butir telur. Karena waktu itu masih saya jalan kaki 10.000 langkah dan sepedaan. Terus-terusan saya lakukan itu. Kalau sekarang saya udah nge-gym. Ya, saya udah nge-gym. Saya enggak main di kardio lagi. Saya main di otot, ke masa otot. Dan kemudian terus berjalan. Nah, setiap kali saya naik sepeda itu 1 hari itu saya muter itu 40-50 kilo. Nah, pulangnya saya pasti mampir di warteg. Nah, di warteg itu saya makan ikan kembung, kadang saya makan empal, kadang saya makan sop, kadang saya makan
ikan mujair, kadang saya makan ngadu sayur saja, kadang saya makan. Jadi saya variasi sendiri. Kadang saya makan soto, tetapi semua makanan itu tidak saya makan dengan nasi. Sehingga sampai detik ini, jalan 5 tahun ini, saya sudah tidak pernah makan nasi lagi. Nah, itu Jess, itu ceritanya saya. Kamu boleh ikuti, boleh enggak. Kan saya bercerita ini ya. Nah, kemudian setiap malam selesai saya makan, entah itu jam 5, entah itu jam 6, entah itu jam 7, atau terakhir saya makan jam 8, saya sampai pagi lagi saya tidak makan. Jadi malam hari no meal. Saya mengistirahatkan badan saya. Nah, puji Tuhannya saya nge-gym, saya baru tahu, saya pelajari, walaupun sebelum-sebelumnya saya udah belajar juga ya. Ternyata ketika otot pecah, ini otot menghabiskan sisa-sisa energi yang tidak terpakai, sehingga lemak itu dihabiskan sama mitokondria tubuh. Nah, sehingga saya berat badannya turun. Kamu kalau Google nama saya ya, di Google ya, saya pernah punya muka bulat ya. Ya, itu berat badan saya di atas 100 tuh. Sekarang muka saya udah pipih, belum kempot. Karena saya pengen turun lagi, tapi tidak bisa. Belum bisa, bukan tidak bisa. Nah, itu caranya, Jess. Jadi, kamu harus memiliki sebuah keputusan dalam hidup, ya. Kamu mau mendengarkan siapa? Kalau kamu mau mendengarkan sebelah, yang namanya konvensional, maka ujung-ujungnya kamu akan terlilit dengan obat. Ya, diturunkan kolesterol, asam lambungnya dirusak karena dinetralisir, ya. Terus terjadi seperti itu, diencer-encerkan. Bukannya tidak boleh ya, boleh, tidak ada masalah. Itu kan urusan kamu untuk memilih. Jadi tidak ada paksaan. Nah, kemudian lama-lama akan terjadi kebalikannya, ginjalnya bermasalah. Kenapa? Karena terlalu banyak obat yang diminum. Nah, ini kan lingkaran setan. Kamu udah tahu cerita ini pasti, ya. Ginjalnya bermasalah, terus kemudian diawali dengan kencing yang terus berbusa, terus kemudian gagal ginjal, terus kemudian diabetes, terus kemudian jantung, muter terus di situ tuh. Karena apa? Karena ginjalmu sangat berharga untuk dikasih hal-hal seperti itu. Sehingga saya memutuskan, saya tidak mau. Saya mengelola pola makan saya. Saya bangun pagi minum racikan. Kamu kalau butuh ada di buletin ini, ada keranjang belanja di sini, kamu bisa klik. Atau hubungin Vira. Kemudian tidak sarapan, sangat simpel banget. Kalau memang kamu lapar banget, kamu makan telur 2 butir, 3 butir. Kuningnya, ya kuningnya, namanya telur kan kuning putih, itu harus dimakan. Direbus paling bagus, ya, karena tidak terkontaminasi dengan oksidasi. Kalau udah digoreng, dimasak, itu kan ada oksidasinya. Tapi kalau direbus, itu murni dari mikronutrisi dan makronutrisi dari telur. Itu yang terbaik. Terus kemudian jam 1 sampai jam 7 malam waktunya makan. Kamu boleh makan apa aja, tapi kalau udah begini, ya kamu harus hilangkan tepungnya, kamu harus hilangkan gorengannya, kamu harus hilangkan gulanya, dan kamu harus hilangkan nasinya. Terus makannya apa, Pak? Telur, ikan, daging, seafood. Nah, ketika kamu masak ini sudah ada unsur karbonya. Jadi tidak butuh karbo lagi, tidak butuh jajanan lagi. Dari situ aja udah cukup. Malamnya stop meal. Nah, kamu jalankan 3 bulan, minum obat tidak masalah. Tapi setelah 3 bulan nanti dengan kebiasaan baru seperti itu, kamu akan melihat hasil tubuhmu berbeda. Setiap hari jalan 100 meter, 200 meter, 300 meter, 1 kilo, 2 kilo, 5 kilo, 10 kilo gitu. Sepedaan, nah itu harus dilatih, tidak boleh tidak. Ya, nah suplemen yang kamu harus minum, saya minum suplemen, iya. Karena saya mau menggantikan makanan saya. Suplemen yang saya minum ada glutathione, D3K2, probiotik, ada ini kadang saya campur dengan kelapa hijau, ya, racikan macin dicampur dengan kelapa hijau. Saya minum, yang setiap saat saya minum adalah Royal Jelly Propolis. Terus-terusan itu Royal Jelly Propolis sehari bisa 2-3 kali waktu itu. Karena itu antioksidannya. Nah, kamu coba boleh, pilihan dari tanganmu. Ya, salam sehat selalu.